Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang di acara laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Yang terhormat Ibu Sri Wulandari SPD MPD selaku Kepala SMP Negeri 26 Kota Surakarta dan Mentor Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Yang kami banggakan peserta orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah sehingga kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat. Saya Susi Pratiwi, selaku MC akan membacakan susunan acara di pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pemaparan materi. Yang ketiga, saran, masukan, dan pertanyaan. Keempat, kesimpulan. Dan yang terakhir, penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Kita buka acara orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dipersilahkan. Selesai. Acara yang kedua, pemaparan materi dari Bapak Abu Azhari. Kepada Bapak Abu Azhari saya persilahkan. Terima kasih Ibu MC, Ibu Susi Pratiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Wulandari SPD MPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 26 Kota Surakarta, selaku mentor saya sebagai orientasi P3K kali ini. Oke, pertama-tama terima kasih saya ucapkan kepada semua yang hadir karena telah menghadiri seminar hasil orientasi laporan P3K saat ini. Kemudian pada waktu ini saya akan mempresentasikan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan Kota Surakarta bagi P3K lingkungan Pemkot Kota Surakarta. Sebelum saya memulai paparan saya akan berkenalan dulu. Nama saya adalah Abu Azhari dan saya di sini jabatannya kali pertama guru bahasa Inggris dan saya berada di angkatan 1 P3K Surakarta. Kemudian judul seminar yang akan saya angkat yaitu penerapan metode pembelajaran berbasis game interaktif Word Wall untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Inggris kelas 7E SMP Negeri 26 Kota Surakarta tahun pelajaran 2024-2025. Ya, kemudian pada orientasi ini pelaksanaannya mulai dari tanggal 16 Mei sampai tanggal 20 Juni. Untuk bab yang pertama atau pendahuluan, yaitu tujuan dari diadakannya orientasi ini yaitu untuk pembekalan atau orientasi terkait tugas dan fungsi, nilai-nilai serta etika jabatan pada P3K. Next. Kemudian maksud dan tujuannya yaitu
pengenalan tugas dan fungsi ASN, kemudian pengenalan nilai dan etika, kemudian tujuannya peserta mampu memahami program orientasi, dan yang kedua peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Untuk waktu dan tempatnya dari 16 Mei ya sudah saya sebutkan tadi, 16 Mei sampai di akhir ini yaitu seminar hasil laporan, dan tempatnya di SMP Negeri 26 Kota Surakarta. Kemudian untuk visi misi dari OPD Kota Surakarta, yaitu visinya mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Kemudian visinya ada 7, bisa dibaca dari 1 sampai 7. Yang terakhir yaitu mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Oke, next. Nah, ini adalah SUTK dari OPD Kota Surakarta. Next. Kemudian untuk OPD tingkat atas yaitu Dinas Pendidikan, ada visi dan misinya. Visinya yaitu terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Kemudian visinya ada 3 di paparan ya. Next. Nah, ini SOTK-nya juga sudah ada di paparan juga. Kemudian menginjak ke unit kerja saya yaitu di SMP Negeri 26 Kota Surakarta. Visinya terwujudnya siswa yang unggul dalam prestasi, religius, berkarakter, berwawasan global, dan berbudaya lingkungan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Next. Untuk misi ada 14 yang ada di PPT ini. Di sini saya akan lebih ke yang ke-12 itu yang mengembangkan perilaku bertanggung jawab dan literat dalam iptek. Nanti ini untuk struktur organisasi dan tata kerja di SMP Negeri 26 Kota Surakarta. Next slide. Nah, ini untuk rencana hasil kerja saya. Di sini ada 2, yaitu rencana hasil kerja P3K dan rencana kerja secara menengah, yaitu 5 tahunan. Yang rencana hasil kerja P3K, saya mengangkat atau mengidentifikasi isu yang ada di kelas saya, yaitu di kelas bahasa Inggris, di mana rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Inggris. Kemudian kurangnya pemahaman siswa terhadap materi bahasa Inggris, kurangnya minat belajar di kelas, kemudian kurangnya motivasi peserta didik dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian saya mengangkat isu yaitu rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Inggris kelas 7 di SMP Negeri 26 Kota Surakarta tahun 2024-2025. Dan akhirnya saya bisa menentukan judul setelah berkonsultasi dengan Ibu Kepala Sekolah sebagai mentor saya. Saya akhirnya menentukan judul yaitu penerapan metode pembelajaran berbasis game interaktif word untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Inggris kelas 7E, khususnya SMP Negeri 26 Kota Surakarta tahun pelajaran 2024-2025. Oke, kemudian rencana kerja saya yang saya lakukan yaitu yang pertama, yaitu saya mencari tahu dulu kesulitan belajar pada peserta didik saya, yaitu dengan apa? Dengan mengelompokkan permasalahan kesulitan belajar siswa dari hasil pengamatan dalam pembelajaran sehari-hari. Jadi saya melakukan pengamatan beberapa hari, dan di beberapa kelas, di semua kelas itu rata-rata kesulitannya hampir sama, yaitu siswa kesulitan mengingat
dan menggunakan kata-kata baru dalam bahasa Inggris. Kemudian banyak siswa, ini hampir semua, merasa tidak percaya diri karena takut salah ucap misalnya. Kemudian struktur kalimat dalam bahasa Inggris itu juga sering membingungkan peserta didik. Dan rendahnya kepercayaan diri atau rasa takut salah dan takut ditertawakan saat berbicara menggunakan bahasa Inggris membuat siswa akan mencoba. Jadi ini hampir di semua kelas itu ketika anak-anak saya suruh mengucapkan kata ataupun kalimat dalam bahasa Inggris itu dia merasa canggung atau ragu-ragu atau takut gitu ya. Jadi kesulitan belajar mereka itu rata-rata sama, takut mengucap, yaitu sehingga menyebabkan hasil belajarnya kurang maksimal. Ya. Oke, next. Nah, dari melihat kesulitan belajar siswa, saya bisa melanjutkan tahapan rencana saya, yaitu saya berpikir untuk membuat media pembelajaran yang menarik bagi siswa, yang membuat siswa itu mau berpartisipasi aktif dan mau mencoba mengatakan hal-hal baru tentang berbahasa Inggris. Dengan cara apa? Saya mengeksplorasi di internet ya. Kira-kira media apa yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan aktivitas belajar anak-anak di kelas dan memotivasi siswa untuk bersemangat dalam belajar bahasa Inggris, mengucapkan hal-hal baru seperti itu. Saya juga berkomunikasi dengan teman-teman sejawat saya, rekan-rekan guru. Misalkan aplikasi apa yang cocok untuk dilakukan seperti itu. Kemudian setelah melakukan tahapan-tahapan tersebut, akhirnya saya menentukan yaitu membuat game interaktif menggunakan platform online yaitu Wordwall. Dengan apa? Dengan maksud dan tujuan siswa bisa berpartisipasi dalam game dengan berbahasa Inggris seperti itu. Dan kemudian kegiatan pembelajaran yang dilakukan yaitu dengan Wordwall, yaitu temanya spin the wheel. Kemudian tahapan berikutnya yaitu melaksanakan pembelajaran bahasa Inggris yang menyenangkan menggunakan media permainan atau game based learning dan memanfaatkan media teknologi dalam pembelajaran seperti video dan lainnya. Tahapan kegiatannya yaitu guru melakukan persepsi, kemudian melaksanakan pembelajaran bahasa Inggris dengan penyampaian materi yang sudah saya tuangkan atau sudah saya buat dalam PowerPoint dan aplikasi web tersebut. Dan hasilnya terlaksananya kegiatan evaluasi dan refleksi pembelajaran, mendapatkan hasil penilaian dari proses pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan bagi peserta didik, sehingga siswa termotivasi dan semangat di dalam belajar bahasa Inggris, dan anak-anak tidak ragu lagi atau tidak malu lagi untuk mengucapkan kata-kata dalam berbahasa Inggris. Sebentar, yang tahapan sebelumnya, Pak. Oh ya, next. Ya. Untuk rencana kerja menengah, saya membuat 5 tahun rencana. Yang tahun pertama yaitu pengenalan dan motivasi membuat kurikulum media pembelajaran bahasa Inggris yang menarik bagi peserta didik.
yang hasilnya yaitu terciptanya media pembelajaran mapel bahasa Inggris yang menarik dan menyenangkan dengan menggunakan permainan dan video pembelajaran melalui platform belajar, yaitu Woodwall ya. Mengenalkan belum Pak. Nah, untuk anak-anak ini sebelumnya mungkin dari SD-nya itu belum mengenal apa yang namanya platform belajar. Jadi saya perlu mengenalkan dahulu apa yang dimaksud platform belajar. Jadi tidak hanya Woodwall saja. Platform belajar ada banyak seperti tadi yang digunakan Mas Faris, yaitu Kahoot bisa, kemudian Quizzes ada juga. Tapi di sini saya lebih tertuju kepada untuk menggunakan media Woodwall untuk mengenalkan mereka bahwa media platform online itu bisa digunakan untuk belajar secara interaktif. Dengan apa? Dengan saya memulai dengan kuis sederhana dan game edukatif untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Sebelumnya kan tadi anak-anak kurang berminat atau kurang suka atau kurang terlibat dalam pembelajaran saya, seperti itu. Dengan adanya ini mengadakan sesi latihan bagi siswa agar terbiasa menggunakan platform belajar. Oke, next Pak. Nah ini contoh tampilan dari Woodwall yang saya buat. Nah ini adalah spin the wheel ya. Di sini saya membuat media pembelajaran dari Woodwall dengan materi yaitu introduce yourself atau self introduction ya, perkenalan diri. Nah di Woodwall itu ada bermacam-macam aplikasi. Maksudnya fitur-fiturnya ya, ada spin the wheel, ada anagram, ada beberapa. Tapi saya fokus ke pembuatan spin the wheel. Next Pak. Nah ini sebelum saya menuju ke Woodwall, anak-anak saya kasih tahu dulu cara menggunakan Woodwall, cara penggunaan Woodwall, dan mereka serius memperhatikan gambar yang pertama ini. Tidak ada yang jalan-jalan, tidak ada yang tiduran seperti itu. Karena sebelumnya ketika saya tidak menggunakan aplikasi Woodwall, itu anak-anak yaitu malas belajar, motivasinya kurang. Setelah saya baru membuka seperti ini, dia langsung tertuju atau termotivasi semangat dalam pelajaran saya. Kemudian anak-anak ternyata lebih aktif dalam pembelajaran, di mana ketika saya mengajukan siapa yang mau maju untuk mencoba Woodwall, anak-anak sangat antusias sekali. Ya, ini contohnya yaitu anak-anak langsung mempraktekkan cara untuk menggunakan aplikasi Woodwall tersebut, yaitu dengan cara dia mengklik langsung. Tadi ada tampilan spin the wheel-nya itu, spin the wheel-nya. Jadi diklik, dia akan muter, rodanya itu akan berputar, akan menuju ke satu titik pertanyaan. Jadi saya teknisnya mengundang dua anak untuk ke depan. Yang satu mengklik spin the wheel-nya, kemudian dia membacakan apa yang dipilih nanti dari spin the wheel-nya, kemudian langsung mempraktikkan bertanya ke temannya atau ke partnernya yang ada di depan, seperti itu, sehingga temannya juga langsung spontanitas menjawab apa yang jadi pertanyaan dari temannya tersebut yang mengklik dari spin the wheel-nya. Kemudian dengan seperti itu ternyata anak-anak sangat senang sekali, sangat senang, sangat antusias, sehingga mereka itu berebut beramai-ramai ingin mencoba
teknik sendiri gamenya itu, menggunakan gamenya itu secara antusias. Jadi mereka berebut, Pak saya Pak, seperti itu. Ya akhirnya semua di dalam kelas atau peserta didik itu bisa mencoba aplikasi tersebut. Ya, dengan penggunaan aplikasi tersebut ternyata juga bisa meningkatkan hasil dari belajar siswa. Akhirnya dia mengingat pertanyaannya yang dibaca, akhirnya dia juga bisa mengucapkan, dia tidak takut lagi, tidak ragu-ragu lagi untuk mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris, seperti itu. Oke, next. Nah, itu tadi untuk tahun pertama. Tahun kedua yaitu pengembangan, benar tadi Pak. Ya, tahun kedua yaitu pengembangan keterampilan teknologi, keterampilan berpikir kritis, keterampilan kolaborasi. Nah, setelah siswa terlatih dalam menggunakan teknologi untuk belajar yang merupakan keterampilan penting di era digital ini, kemudian anak-anak bisa terangsang ya untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah. Oke. Kemudian yang ketiga yaitu siswa dapat berkolaborasi dengan teman sekelas atau guru melalui platform digital untuk mengerjakan tugas atau proyek. Oke, next. Kemudian tahun ketiga penggunaan media digital dalam pembelajaran interaktif berbasis proyek dan diskusi kelompok. Nah ini ya, ini berintegrasi dengan kurikulum, nanti menyelaraskan penggunaan platform online dengan materi pembelajaran yang lebih kompleks. Kemudian menggunakan Moodle atau platform online lain untuk latihan pemahaman konsep dan evaluasi formatif. Kemudian yang terakhir yaitu mengajak siswa berkolaborasi dalam pembuatan kuis sebagai bagian dari tugas kelompok. Jadi mungkin dari kelas 1, kelas 7, kelas 8, kelas 9, jadi mungkin kelas 9 nanti anak-anak bisa mulai membuat sendiri media pembelajaran atau kita memberikan tugas untuk membuat kuis atau semacam materi melalui platform online seperti itu. Kemudian tahun keempat, nah ini peserta didik semakin semangat dalam belajar bahasa Inggris dan terlatih berpikir kritis. Kemudian penggunaan untuk pembelajaran mandiri dan diferensiasi. Kemudian mendorong siswa menggunakan platform secara mandiri untuk belajar dan menguji pemahaman mereka. Kemudian membuat sesi belajar berbasis tantangan dengan leaderboard sebagai motivasi. Kemudian mengembangkan pembelajaran yang lebih dipersonalisasi sesuai dengan kemampuan dan minat siswa. Kemudian setelah tahun kelima, kita mungkin bisa berbagi pengalaman dan strategi terbaik dalam pemanfaatan Woodball maupun platform digital yang lain dengan komunitas pendidikan lainnya. Jadi mungkin bisa berbagi dengan sekolah lain seperti itu. Kemudian mengevaluasi dampak penggunaan platform terhadap peningkatan pemahaman dan motivasi belajar siswa. Kemudian untuk penutup, sebagai kesimpulan, kegiatan yang dilaksanakan di SMP Negeri 26 Kota Surakarta ini bisa menghasilkan rencana kerja yang baik ya. Kemudian next slide. Saran penting ya. Nah ini ya, untuk sarannya, platform online Woodball itu terbukti efektif dalam meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa melalui pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, dan menyenangkan. Media Woodball layak untuk direkomendasikan sebagai alternatif dan inovatif dalam mendukung pengembangan keterampilan berpikir kritis siswa, khususnya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Mungkin cukup dari saya, sekian. Jika ada salah-salah
kata dan pengucapan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup. Demikian tadi pemaparan materi dari Bapak Abu Azhari. Selanjutnya saran masukan pertanyaan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Sri Wulandari SPD MPD saya persilahkan. Terima kasih kepada Bapak Abu Azhari SPD. Saya juga mengucapkan selamat ya terkait langkah. Mungkin ini puncak akhir dari kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah di lingkungan pemerintah Kota Surakarta bagi P3K tahun ini. Kepada Bapak Abu Azhari, saya intinya ini hanya penegasan saja, nanti tetap ada satu pertanyaan. Intinya bahwa penerapan metode pembelajaran berbasis game interaktif world untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Inggris ini memang betul-betul terbukti begitu, terbukti bahwa itu nanti itu membuat anak-anak termotivasi dan semangat dalam belajar bahasa Inggris. Dari paparan penjenengan tadi sudah ada kemajuan bahwa anak-anak tidak lagi takut, tidak lagi tidak takut mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris, sehingga mereka lebih semangat dalam pembelajarannya Pak Abu. Kalau semula mungkin dalam pembelajaran anak-anak, kalau tadi penjenengan mengatakan anak-anak tidak ada yang jalan-jalan, nggak boleh Pak, masuk ada gurunya anak-anak jalan-jalan. Jadi meskipun sebelum menggunakan metode atau media ini anak-anak kurang semangat, mungkin ada yang bapak gurunya atau Pak Abu mengajar ada anak yang melentuk, kemudian ada yang mungkin meletakkan kepalanya di meja. Itu kalau zaman bulan jadi guru nggak boleh itu ya. Mas Abu ini murid saya, jadi mungkin dulu masih ada ya kenangan terkait bulan mengajar itu. Di awal pasti saya sudah komitmen dengan anak-anak, tidak boleh cengengesan, tidak boleh. Saya kalau mengajar melihat anak itu meletakkan kepala di meja itu pasti saya tegur, kamu sakit atau bagaimana? Kalau sakit silakan ke UKS, kalau tidak saya nggak mau kamu bulan menerangkan kok kamu meletakkan kepala di meja itu yang abot gowo sirah ya sesuk rasa digowo, saya pasti bilang gitu. Yang abot sirah berarti kan kabotan gowo sirah sesuk rasa digowo, itu mereka malah nanti tertawa, enggak jadi ngantuk. Itu jadi ternyata dengan itu tadi sebagai seorang guru memang harus mencari cara, metode, langkah bagaimana caranya agar pembelajaran penjenengan diminati, disukai oleh anak-anak, sehingga otomatis itu nanti akan berpengaruh besar terhadap peningkatan hasil belajar siswa terhadap mapel penjenengan. Itu Pak Abu, dan ini sudah terbukti. Dan ini saya mau minta sedikit laporan. Betulkah dengan metode itu prestasi atau hasil belajar anak-anak di kelas 7E benar-benar meningkat, Pak Abu? Ya Bu, dari segi nilai dari semester 1 ke semester 2 itu meningkat Bu. Dari 80 menjadi 85 seperti itu. Terus yang dari yang belum mencapai batas minimal bagaimana? Kalau masih adakah setelah penjenengan melakukan metode ini, menggunakan metode ini, terus kemudian anak-anak yang kurang prestasinya karena penjenengan menitik beratkan pada hasil belajar? Adakah perubahan yang signifikan dari anak-anak yang nilainya di batas? Misalkan salah satunya anak 7E itu
ada yang kurang seperti Surya. Surya itu dulunya semester 1 itu nilainya 80, kurang dari 80 sih itu. Terus setelah saya menggunakan metode belajar ini di semester 2 meningkat jadi 81 seperti itu. Ya itu salah satu ajar. Di beberapa kelas juga meningkat dari misalkan yang dulunya cuman yang 80 itu ada 20 anak misalnya, itu meningkat semua. Ya lebih dari KKM sebenarnya. Terima kasih. Cukup. Terima kasih saran, masukan dan pertanyaan dari Ibu Sri Wulandari SPD MPD. Semoga bermanfaat. Kesimpulan dari paparan yang telah disampaikan oleh Bapak Abu Azhari, metode Word Goals Spin the Wheel layak untuk direkomendasikan sebagai alternatif inovatif dalam mendukung pengembangan keterampilan berpikir kritis, khususnya dalam pembelajaran bahasa Inggris, dan dapat memotivasi serta menambah hasil belajar siswa. Baik, Bapak Ibu, kita sudah memasuki acara yang terakhir, yaitu penutup. Mari kita tutup acara di pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Saya selaku MC memohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.